ini, Buya Anwar Abbas. Acara ngaji Rebuan. Jadi Buya di Yayasan Badan Wakaf Mahat Islam ini selama Ramadan ini tiap hari mengadakan ngaji. Nah, maka kita sebutnya ngaji Rebuan nih Buya nih. Mas Teguh ini yang mandu. Betul Buya. Iya, bagus. Ya, saya alumni Mahat Islam juga Buya. Saya SDI, SDI-nya di sini dulu ya kan orang Pekalongan. Orang Pekalongan zaman kita semua Buya, zaman kami itu. Iya. Ya, Pak Ketua Umum Ini Yayasan. Mahat ini Pak Mas Teguh setingkat apa? Ada lembaga pendidikan dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA, Bu ya. Nah, yang saya hadapi ini sekarang siapa? Para guru, Civitas Akademika, dan juga para alumni. Oke, Nah, terima kasih informasinya. Beberapa peserta D atau di sekolahan, Bu ya. Iya, oke, bagus. Itu ada terlihat beberapa sekolahan nonton bareng Zoom acara ngaji Rebu ini. Nah, kita ngaji sampai menjelang buka puasa waktu nanti Bu ya. Waktu Pekalongan. Waktu Pekalongan. Jam berapa di Pekalongan? Di Jakarta. Nah, waktu Pekalongan kira-kira 10 menit lebih awal. Jadi kira-kira jam 5:40 kita sudah berbuka. Pertanyaan saya, Pak Andi meskipun tinggal di Jakarta, dia pakai waktu Pekalongan atau waktu Jakarta untuk berbukanya? Beliau lagi ada di Pekalongan tuh Bu ya. Ada acara. Assalamualaikum Bu ya. Salam ya. Saya kira Pak Andi tinggal di Jakarta pakai waktu Pekalongan berbukanya, enggak ya? Saya masih ada acara buka bersama seluruh imam dan muazin sekota Pekalongan Bu ya. Oh iya. Hampir 3.000 orang ini. Astagfirullahaladzim, banyaknya ya. Alhamdulillah, ini Ustadz Muammar nih yang lagi ngaji nih. Iya, oke. Ya udah, dengar sana saja lah. Dengar sana, saya tidak usah dengar sini. Ya, sekilas Bu ya, ini ya, kita dari kalau mau sambutan Pak Andi, saya persilakan. Nggak usah sambutan. Info aja ke Bu ya, sekilas bahwa sekolah kita ini berdirinya tahun 1942 sebelum Indonesia merdeka. Iya ya. Nah ini tempatnya Mas Trisno Bahir sekolah, tempatnya Arif Satria sekolah, tempat saya sekolah, tempat Mas Teguh, dan banyak sekali alumni yang lain Bu ya. Jadi kalau Pekalongan asli rata-rata sekolahnya di Mahat gitu. Oh iya. Nah ini alhamdulillah bulan Ramadan ini banyak kegiatan yang dilakukan para alumni. Setiap hari kita bagikan tidak kurang dari 300 nasi box. Kemudian ada ngaji Rebuan dan ada kegiatan yang lain. Iya. Mungkin itu Bu ya infonya ke Bu ya. Saya mohon maaf ya, saya sambil acara yang Gak apa-apa, bagus. Udah terbayang sekilas nih. Jika sudah terbayang maka kita tidak akan buang-buang waktu. Kita semua ingin mendengarkan nih ngaji dari Buya Anwar Abbas sehingga dengan waktu yang ada sampai dengan nanti kita buka puasa kira-kira 30 menit Bu ya ke depan waktu kami persilahkan kepada Buya untuk memanfaatkan memberikan sharing ngaji di Rebuan ini. Monggo Buya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Teguh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya mungkin juga ada anak-anak yang saya cintai dan muliakan. Pertama sekali saya menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang telah disampaikan oleh Pak Andi kepada saya.
Dan mari juga kita berdoa secara bersama-sama supaya Pak Andi dan keluarga sehat dan karir Pak Andi ya semakin baik dari hari ini gitu. Sehingga kita harapkan beliau akan bisa berbuat lebih banyak bagi umat, bagi bangsa dan bagi negara kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang mungkin perlu saya angkat dalam kesempatan kali ini adalah ya kita ini adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba Tuhan dan kita sudah diberitahu oleh Tuhan lewat Nabi melalui firman-Nya bahwa kita ini hidup di dunia ini hanya sementara ya. Manusia yang paling lama hidup di atas bumi ini mungkin barangkali Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hidupnya kalau nggak salah sekitar 980 tahun atau 950 tahun gitu. Dan Nabi Adam di bawah itu. Jadi Nuh dalam sejarah saya baca adalah manusia yang paling panjang umurnya. Dan kalau umat Nabi Muhammad itu kata Nabi ya umurnya rentangannya ya pada lazimnya itu antara situn wa sab'un. Baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun ya. Jadi kalau orang kayak Mas Teguh masih umur 40 ya berarti 30 tahun lagi lah kira-kira begitu ya. Cuma kalau saya ini sudah mendekati angka 69 ya. Jadi kira-kira jatah saya kalau berdasarkan pada kata 70 ya tinggal sekitar 1 tahun 7 atau 8 bulan lagi. Ini penting saya sampaikan karena apa namanya? Karena sebagai seorang muslim dan muslimah ya kita harus berpikir tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang masyarakat kita, tentang bangsa kita ya. Dan Tuhan sudah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, untuk pembahasan ini saya akan mempersempit makna ahlikum itu ya keluarga dekatlah itu ya. Suami, anak-anak gitu, mertua, bapak mertua gitu, dan pokoknya ya keluarga besar lah ya kita jaga. Kenapa perlu kita jaga ya karena kita ingin hidup selamat ya. Semestinya tidak hanya keluarga besar kita kita jaga, masyarakat kita pun juga harus kita jaga ya, dan bangsa dan negara kita pun juga harus kita jaga. Nah, untuk apa kita jaga ya supaya mereka-mereka itu hidupnya selamat di dunia dan selamat di akhirat ya. Jadi jangan hanya kita selamat di dunia tidak selamat di akhirat gitu ya. Masih lebih baik selamat di akhirat tidak selamat di dunia. Kalau saya pilih ya, kalau saya harus memilih gitu kan ya, tentunya selamat dunia dan akhirat gitu. Tapi kalau saya tidak selamat dunia dan akhirat ya saya pilih selamat dunia atau selamat akhirat ya saya pilih selamat di akhirat. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa masuk ke dalam kategori orang yang selamat hidupnya, ya beruntung hidupnya gitu ya, maka kita harus mengusahakan diri kita untuk hidup sesuai dengan ketentuan Tuhan. Gitu. Ketentuan Tuhan itu sudah ada di dalam firman-firman Allah, mengenai kitab suci Al-Quran dan atau dalam sunnah-sunnah Rasul. Oleh karena itu sebagai muslim dan muslim yang baik, kita akan menjalani hidup dan kehidupan kita ini, terserah kita hidup di dalam bidang apa, apakah kita hidup dalam bidang politik, kita hidup dalam bidang ekonomi, kita hidup dalam bidang budaya, kita hidup sebagai guru, kita hidup sebagai murid gitu ya, kita hidup sebagai petani, kita hidup sebagai pelaut, gitu, penangkap ikan ya, kita hidup sebagai ya apa terserah lah ya. Maka apapun pekerjaan kita, maka pekerjaan yang kita lakukan itu haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa harus seperti itu Pak Narabas? Ya, supaya hidup kita ini selamat gitu. Nah, karena akal kita dan pengetahuan kita terbatas ya, ya kita tidak percaya ya dengan akal dan pengetahuan kita akan bisa selamat gitu.
Nah, oleh karena itu supaya kita tidak tersesat ya, kita telah berdoa kepada Tuhan ya. Apa doa kita ya? Kita memanjatkan doa kita minimal ya 17 kali dalam sehari ya. Ya lewat salat wajib yang kita lakukan, kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Kenapa kita minta kepada Tuhan supaya ditunjuki jalan yang lurus? Ya karena kita nanti setelah meninggal dan di hari akhir kita akan menghadapi yaumuddin ya, yaitu hari ditegakkannya ya kebenaran dari firman-firman Allah gitu. Dan nanti di hari akhir itu manusia itu akan berkelompok-kelompok ya, minimal ada 2 kelompok itu kelompok yang beruntung dan kelompok yang merugi gitu kan. Dan kita tentu saja tidak mau dan tidak ingin kita dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang merugi. Tapi kita ingin dikelompokkan oleh Tuhan ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung, di mana orang-orang yang beruntung itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Na'im, sementara yang merugi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka ya, sebagai balasan dari tindakan yang telah dia lakukan sewaktu hidup di atas dunia ini. Nah, untuk bisanya kita mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah nanti di hari akhir dan juga di dunia ini, maka kita perlu pedoman. Makanya kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Seperti apa itu jalan yang lurus itu? Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu seperti jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang baik dan terbaik gitu. Itu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu contoh-contohnya mereka itu Pak Nurabas? Itu jalan para nabi dan para rasul dan para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah untuk akan dimasukkan ke dalam surganya gitu. Itu yang pertama, kita minta supaya kita dituntun, dibimbing dan diarahkan oleh Allah ya ke arah jalan yang memang telah ditempuh ya oleh orang-orang yang telah diberi nikmat dan diberi karunia oleh Allah, yaitu jalan dari para nabi dan para rasul serta para manusia dan insan-insan mulia yang telah dijanjikan oleh Allah dengan balasan surga nanti dari akhir. Dan kita tidak ingin akan dibiarkan oleh Allah ya menempuh jalan yang orang-orang yang dimarahi ya, dan atau jalan orang-orang yang sesat gitu. Para mufassir ada yang menyatakan arti ghairil maghdubi itu alaihim itu adalah orang-orang Yahudi ya yang percaya terhadap keesaan Tuhan, tapi konsep ketuhanannya nggak sama dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Bagi mereka Tuhan mereka itu memang satu, tapi Tuhan mereka yang satu itu hanya Tuhan bagi bangsa mereka dan tidak Tuhan bagi orang lain. Sementara bagi kita Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan dari alam semesta ya, Al-Khaliq ya, yang menciptakan dan Rabbul Alamin dan yang menjaga ya serta menentukan segala sesuatu yang ada di dalam alam ini. Itulah yang kita persembah, yang kita sembah. Dan orang Yahudi tampaknya ya oleh sebagian mufassir diartikan mereka punya pandangan dan teologi yang nggak sama dengan teologi kita, meskipun Tuhannya adalah Ahad, meskipun Tuhannya adalah Esa ya, tapi Esa mereka tidak sama dengan Esa kita gitu ya. Yang kedua ya kita tidak ingin juga oleh Tuhan dibiarkan menempuh jalan orang-orang yang sesat. Nah, siapakah orang-orang yang sesat itu? Para mufassir ada yang mengartikan adalah mereka-mereka yang secara teologis ya telah menyimpang daripada teologi yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam gitu. Memangnya seperti apa teologi yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada umatnya ya? Yaitu sama dengan teologi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Nah, oleh karena itu saya memang melihat ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika belajar di sekolah ya, ketika kita mendefinisikan tentang agama Islam itu apa gitu kan. Umumnya, dan saya sering sekali mencobakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar ya, saya buat pilihan gitu ya,
Misalkan Donald Trump agamanya apa, gitu kan? Siddhartha Gautama agamanya apa, Musa agamanya apa, Isa agamanya apa, Muhammad agamanya apa, gitu kan? Terus umumnya mereka menjawab kalau Donald Trump itu Kristen, gitu kan ya. Kalau Siddhartha Gautama itu adalah Buddha, kalau Mahatma Gandhi itu Hindu, kalau Musa itu Yahudi, kalau sana Isa itu Kristen, kalau Muhammad itu Islam, gitu kan? Nah, jadi itu hampir 80% mahasiswa saya menjawab seperti itu, gitu kan. Jadi kalau seandainya kita mendefinisikan Islam seperti itu, di mana jadi mereka membuat definisi agama Islam itu gini. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, gitu kan. Nah, jadi agama Islam itu dari definisi mereka itu kita tahu bahwa agama Islam itu baru ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dan sebelumnya berarti agama orang bukanlah agama Islam, gitu kan. Nah, padahal dalam Al-Quran kita baca inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ada sebuah agama, bukan adian ya. Kalau adian kan banyak ya. Tapi ini bentuknya adalah mufrad ya. Inna dina pakai alif lam. Jadi kalau dikasih alif lam ya berarti agamanya sudah diketahui, yaitu agama Islam. Inna dina, sesungguhnya ada suatu agama yang ada di sisi saya, kata Tuhan, yaitu agama Islam. Tuh, dan dalam ayat yang lain kita baca juga bahwa orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya adalah orang-orang yang beragama Islam. Jadi kalau saya definisi dari para mahasiswa saya itu yang saya ikuti, maka nasib Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam jelas-jelas sangat mengenaskan. Karena mereka tidak beragama Islam, ya maka mereka akan masuk neraka semua, gitu kan. Timbul pertanyaan, siapa yang masukkan mereka ke dalam neraka? Ya kita sendiri, karena kita salah dalam mendefinisikan. Karena kata kita agama Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, sehingga konsekuensi logisnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya tidak beragama Islam. Padahal semua para nabi dan para rasul itu agamanya adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima dari sejak Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai hari ini gitu. Itu hanya satu, cuma itu agama kita, yaitu agama Islam gitu. Oleh karena itu yang perlu kita ketahui adalah ya yang namanya agama itu minimal punya dua dimensi ya. Yang pertama ada dimensi akidah, yang kedua adalah dimensi syariah. Kalau akidahnya sama, ya kul huwallahu ahadnya sama, ya Allah samad lam yalid walam yulad sama gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu sama dari sisi akidahnya ya. Jadi Nabi Adam mengajarkan apa yang persis sama dengan yang ada dalam surat Al-Ikhlas, Nabi Musa juga seperti itu, Nabi Isa juga seperti itu ya. Tapi dalam bidang syariahnya tidak sama, dibeda-bedakan oleh Allah. Kenapa dibeda-bedakan oleh Allah syariahnya? Karena Tuhan lebih tahu dari kita. Misalkan Nabi Musa diperintah 50 kali sholat dalam sehari gitu. Tapi kita oleh Musa diminta mohon supaya Nabi Muhammad memohon jangan sampai 50 lah ya diturunkan. Sampai akhirnya ya Nabi bolak-balik meminta dan memohon. Akhirnya diberikanlah menjadi 5 kali dalam sehari semalam ya. Timbul pertanyaan, nah, kenapa umat Nabi Musa 50, kenapa kita 10, hanya 5 gitu kan, 5 kali. Kalau kita buat analisis sosial, politik dan ekonomi ya, maka memang pasnya 5 kali dalam sehari semalam. Karena kalau seandainya 50 kali sehari semalam itu, makanya kita akan sibuk juga untuk mengajarkan ibadah sholat, sehingga pekerjaan kita untuk urusan-urusan duniawiyah, ya kita akan mengalami kesulitan ya. Tetapi berbeda halnya orang-orang di zaman Nabi Musa. Umumnya mereka hidup berkelompok-kelompok ya. Mereka cari bersama, mereka makan bersama, mereka nikmatin bersama gitu kan. Ya, tapi kalau kita hari ini ya tidak bisa lagi seperti itu gitu kan. Oleh karena itu
perintah sholat 50 kali sehari semalam untuk Nabi Musa dan umatnya itu pas dan tepat ya. Nah, tetapi untuk kita yang pas dan tepat sudah 5 kali. Gitu. Dan juga kalau seandainya ada juga yang bertanya kepada saya, Pak Nurabas, kalau Al-Quran itu memang benar, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan saja sejak Nabi Adam alaihissalam? Itu kan? Ya, saya jawab begini, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam tidak akan sanggup memikulnya, gitu kan? Tuh. Dan juga banyak sekali ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran itu yang nggak relevan untuk zaman Nabi Adam, contohnya ya tentang pembagian harta warisan. Nah, itu kan dalam Al-Quran ada ketentuan tentang harta warisan kan? Ya, apa yang akan dibagi? Bumi ini milik mereka berdua ya. Bersama anak-anaknya gitu kan. Ya, tidak ada harta yang akan dipersengketakan, tidak ada tanah yang harus diperselisihkan di antara mereka kan. Ya, karena di makhluk di bumi ini hanya mereka saja. Kalau seandainya mereka ingin bagian tanah, silakan ambil tanah yang mana saja. Gitu kan. Tapi kan berbeda hari ini. Kalau hari ini tidak bisa seperti itu kan, karena jumlah tanah, jumlah orang sangat banyak dan jumlah tanah sangat terbatas. Akhirnya terjadilah sengketa gitu kan antara adik dengan kakak gitu kan, antara kita dengan tetangga gitu kan. Ya, jadi kesimpulannya adalah ya ternyata ada ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang nggak bisa dipikulkan, yang nggak bisa dibebankan kepada umat Nabi Adam. Apalagi kalau yang terkait dengan masalah perkawinan. Tuh, kalau kita umat Nabi Muhammad, kalau kawin harus ada walinya. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi wali dalam perkawinannya Adam dan Hawa? Gitu. Adam tidak punya bapak, Hawa tidak punya bapak. Lalu siapa yang akan jadi wali? Jelas tidak akan bisa. Kalau seandainya dipaksakan juga, maka keturunannya termasuk kita ini adalah hasil perkawinan yang tidak sah. Ya, kitanya adalah anak cucu Adam yang haram semua. Karena Adam tidak kawin sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. So Adam tidak ada walinya dan tidak ada saksi dan tidak ada dua orang saksi, gitu kan? Nah, jadi kalau begitu ya perkawinannya tidak sah. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa itu tidak kawin? Dia kawin. Gitu. Tapi perkawinannya disahkan oleh Allah kan gitu ya. Dan juga kita lihat di dalam banyak hal gitu kan ajarannya ada dalam Al-Quran itu memang tidak bisa dipikulkan kepada umat-umat yang terdahulu dan itu hanya cocok untuk dipikulkan kepada umat-umat akhir zaman. Dan bagi kita, kalau bagi Nabi Musa kitab sucinya adalah Taurat, bagi umat Nabi Daud kitab suci adalah Zabur, untuk umat Nabi Isa alaihissalam kitab suci adalah Injil, dan untuk kita umat Islam pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran itu adalah dari Allah dan isinya adalah kebenaran. Tidak ada yang tidak benar di dalam Al-Quran itu. Kalau tidak percaya silakan saja gitu. Kalau kita ada yang ragu tentang kebenaran yang ada dalam, maka Tuhan menantang kita, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Kalau ada di antara kalian yang ragu terhadap kebenaran apa yang saya firmankan kepada Muhammad ini, ya silakan saja kamu buat kitab suci atau surat seumpama yang sudah saya buat ini, kata Tuhan. Dan sepanjang pengetahuan saya ya, sampai hari ini setelah 1400 tahun tidak ada yang mampu ya. Mungkin ada buku ya, yang dipuja-puji orang ya, misalkan ada buku dalam bidang ekonomi judulnya The Wealth of Nation ya, negara sejahtera, ditulis oleh Adam Smith ya, sehingga saking hebatnya buku itu Adam Smith dikukuhkan orang lah sebagai bapak ahli ilmu ekonomi klasik gitu kan ya, dipuja-puji. Tetapi sekitar 50 tahun kemudian sikap dan pandangan dari Adam Smith itu dikritik habis. Siapa yang mengkritiknya Pak Andrabas? Ya pengikutnya sendiri yang mengkritiknya begitu. Pengikutnya sendiri yang mengungkap tentang kelemahan-kelemahan sikap dan pandangan dari Adam Smith itu sendiri gitu. Dan salah satu orang yang juga kecewa dengan sikap dan pandangan dari Adam Smith itu adalah orang namanya Karl Marx. Sehingga Karl Marx juga membuat sebuah buku yang sangat terkenal ya, namanya Das Kapital.
Lalu Das Kapital ini dipuji, ya, disanjung-sanjung sebagai sebuah buku yang luar biasa hebatnya, tetapi akhirnya juga ditelanjangin oleh murid-muridnya karena mereka sangat banyak sekali melihat titik-titik lemahnya. Ya, oleh karena itu pandangan daripada Karmat itu mereka kritisi, ya, mereka tolak gitu kan. Timbul pertanyaan pada diri saya, ada nggak orang yang menyatakan dirinya dia bisa membuat buku, ya seperti Al-Quran gitu, ya, sehingga tidak ada orang yang mampu menyanggahnya. Sepanjang pengetahuan saya, ya, saya belum pernah mendengar ada orang yang mendeklar dia membuat buku gitu, ya, kemudian bukunya tidak bisa ditampik kebenarannya. Belum pernah saya dengar. Yang ada adalah ada orang mendakwakan diri bahwa dia telah membuat kitab suci gitu, ya. Tapi begitu dibaca, banyak sekali kelemahan-kelemahannya dan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ada terdapat di dalamnya gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu serta saudara yang saya hormati, karena waktu sangat terbatas, ya. Sebenarnya kita ini adalah manusia-manusia yang beruntung, ya. Karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, ya, kitab suci yang akan bisa membantu kita dalam mengharungi kehidupannya agar selamat hidupnya di dunia dan selamat hidup di akhirat. Dan kita juga dibekali oleh Tuhan melalui Rasulnya, ya, dengan contoh-contoh dan suri-suri teladan. Sehingga kata Nabi Muhammad dalam Haji Wada, di waktu dia menjalankan haji yang terakhir yang beliau laksanakan dalam sepanjang hayatnya, dalam khutbahnya beliau menyatakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua hal, intamasaktum bihima falan tadillu abada, ya. Jika kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, maka saya jaminlah, kata Nabi Muhammad, ya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasuli, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, cuma itu hanya saya lihat banyak yang hanya menjadi slogan bagi kita, ya. Apa kitabmu, apa buku kitab sucimu, apa Al-Quran, ya. Lalu apa di samping itu sunnah-sunnah Rasul yang kami jadikan sebagai pedoman gitu. Tapi timbul pertanyaan, apakah betul kita sudah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai tempat berpegang kita dalam mengharungi hidup dan kehidupan ini? Ya, itu bisa diukur gitu. Kita lihat saja, kita buat list perintah-perintah Allah, ya, kemudian larang-larang Allah gitu kan, buat lagi list perintah-perintah Rasul, kemudian larang-larang Rasul, kemudian kita nilai diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar. Cobalah hitung diri kamu sendiri sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah dari akhir. Kita coba buat list gitu kan. Nah, kita udah buat puasa gitu kan, kita centrengin kita dapat puasa. Nah, timbul pertanyaan, puasa yang diterima oleh Allah itu adalah puasa yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan itu kita lakukan ikhlas karena Allah, bukan puasa karena istri, bukan puasa karena suami, bukan puasa karena malu sama mertua, itu bukan takut sama bapak, takut sama ibu, bukan puasa yang seperti itu. Ya, sehingga kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ya, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, artinya dia berpuasa karena didorong oleh Allah dan dia ikhlas karena Allah, ya, maka puasanya itu akan membuat dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Nah, dan juga Nabi berkata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, gitu kan. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan, kemudian dia melakukan karena ikhlas karena Allah, ya, maka diampuni dosanya terdahulu gitu. Nah, tetapi kan ada orang yang berpuasa yang didapatnya tidak pahala, tetapi hanya sekedar lapar dan haus. Nah, siapakah orang yang berpuasa lalu dia tidak mendapatkan ajrun dari Allah, tidak mendapatkan balasan dari Allah, ya, sebagai sebuah amal kebajikan? Itu orang yang berpuasa yang puasanya tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Dia berpuasa, ya, tetapi dia juga berbuat dosa gitu kan. Dia mempergunjingkan orang, dia memperkatakan orang, dia memfitnah orang gitu. Dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah.
Sehingga akibatnya adalah nilai puasanya di sisi Allah tidak berarti dan tidak bermakna gitu. Sehingga nanti dari akhir ya, seperti kita bersama, nama di hari akhir tuh banyak sekali ya, Yaumuddin, Yaumul Hisab ya, kemudian Yaumul Hasrah ya, ada namanya hari pengadilan, ada namanya hari perhitungan gitu kan ya, ada namanya Yaumul Hasrah, hari orang menyesal. Kenapa orang menyesal nanti dari akhir ya? Dan juga ada orang yang tidak menyesal. Siapa yang tidak menyesal? Tetapi siapa mereka yang menyesal? Ya, itu orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa gitu kan. Kenapa mereka menyesal? Karena begitu mereka sudah dibangkit oleh Allah ya, kembali di padang mahsyar ya, dari akhir, begitu dia dibangkit dia sudah tahu dia akan masuk surga atau tidak masuk surga, meskipun dia belum lagi diberi kitab ya, catatan oleh Allah, ya dia sudah tahu gitu bahwasanya dia akan masuk neraka gitu. Makanya dia takut ketika akan mengambil buku itu, catatan yang dibuat oleh malaikat itu, dia takut itu karena dia tahu bahwa dia tidak bahwa hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh Allah gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya terpikir ya, siapakah manusia yang cerdas itu? Menurut saya bukanlah mereka-mereka yang lulusan perguruan tinggi S1, S2, S3 gitu. Menurut saya bukan itu. Menurut saya orang yang cerdas itu bukanlah orang yang dapat titel profesor, ya, pangkat-pangkat terhormat, dia menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, bukan itu. Ya. Ukuran keberhasilan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini bukanlah diukur dan dilihat dari jabatan atau titel yang kita peroleh ya, tetapi dilihat dari apakah kita telah berhasil menghantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa atau belum gitu. Kalau seandainya kita belum berhasil mengantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa, maka jelas kita bukanlah orang yang masuk kategori orang yang beruntung. Sementara Tuhan menyatakan watazawadu, berbekallah kamu untuk menghadapi hari esok. Fa inna khair zadi at-taqwa, maka sesungguhnya bekal yang paling baik kamu bawa nanti itu adalah bekal takwa. Nah, apa itu takwa dan siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Ya secara mudah kita katakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan segala larang Allah dan larang Rasulnya. Timbul pertanyaan, apakah perintah-perintah Allah itu sudah kita laksanakan? Jawabnya sudah. Pertanyaannya lagi, apakah pelaksanaan perintah-perintah Allah itu sudah kita laksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan Allah? Itu harus ikhlas karena Allah, ya harus semata-mata hanya karena Allah, bukan karena lainnya gitu kan. Karena saya, kata Tuhan, sangat tidak suka ya disanding-sandingkan dengan yang lain gitu. Ya, kalau seandainya kita menyanding-sandingkan Tuhan dengan yang lain, ya berarti kita sama menyamakan Tuhan dengan yang lain. Dan ternyata dosa yang paling besar itu adalah menyanding-sandingkan orang lain atau benda lain dengan Tuhan gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya sangat penting artinya kita membaca ya nasihat dari Luqman kepada anaknya gitu. Wa qala Luqman ibni wa huwa ya'izuh. Nabi Luqman mencoba memberi nasihat kepada anak-anaknya ya. Di antara nasihat anak-anaknya, di antara nasihat Luqman pada anaknya itu adalah la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah gitu. Nah, bentuk-bentuk kemusyrikan ini sangat banyak ya. Misalkan kita takut kehilangan jabatan sehingga kita berusaha mempertahankan jabatan kita dengan berbagai-bagai cara gitu kan. Karena kita yakin dan percaya rezeki yang kita harapkan dari jabatan tersebut, nah itu udah musyrik. Ya, karena rezeki itu bukan dari jabatan, rezeki itu bukan dari kantor, rezeki itu bukan dari teman kita, kawan kita, rezeki itu dari Allah gitu. Oleh itu kita sebagai seorang Muslim harus yakin betul dan percaya betul ya bahwa rezeki itu dari Allah. Cuma mungkin dia berikan kepada kita melalui orang-orang tertentu, melalui jabatan-jabatan tertentu. Tapi kalau seandainya jabatan itu hilang dari tangan kita, lepas dari tangan kita jangan juga takut menghadapi hidup dan kehidupan ini. Karena Tuhan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Apa saja melata di atas bumi ini akan dijamin oleh Allah rezekinya. Oleh karena itu, seorang muslim dan mukmin yang baik ya, dia tidak akan pernah takut ya dalam menghadapi hidup dan kehidupannya itu. Nah, saya ingin mempercepat karena tinggal beberapa menit ya di antara nasihat Di apa itu. Pekalongan waktunya berbuka sepertinya Bu ya. Di Pekalongan kayaknya sudah mulai. Oh ya, ya kalau Pekalongan begitu ya. begini saya pesan saya ya, coba dibuka surat Luqman gitu ya. Di situ Luqman sebagai seorang arif bijaksana yang dipuji oleh Allah ya, dia memberi nasihat kepada anak-anak. Dan nasihat itu menurut saya sangat relevan untuk kita ikuti dan kita laksanakan. Apa isinya ya? Salah satunya tadi jangan mempersekutukan Allah. Dan apa lagi yang lain Pak Nrabas, tolong dibaca Al-Quran ya. Ditadaburi Al-Quran, dan salah satu yang kita tadaburi itu adalah surat yang terdapat dalam surat Luqman. Demikian mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih atau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Anwar, kami di Wakaf Mahat Islam merasa terhormat. Ibu sekalian yang mungkin mengenal lebih banyak tentang Buya ini, beliau adalah salah satu wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Sebelum itu adalah MUI Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, beliau juga sebagai sekretaris dulu di periode yang sebelumnya sampai dengan tahun 2020 ya Bu ya. Nah sekarang beliau ketua umum Majelis Ulama Indonesia, dan tentu juga seperti kita kenal bersama, beliau adalah salah satu ketua di PP Muhammadiyah. Buya, terima kasih banget udah bisa hadir pada sore hari ini di acara Ngaji Rawan. Kita terhormat sekali, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu sekalian yang ada di Pekalongan, silahkan berbuka, selamat berbuka puasa. Dan sudah berbuka ini ya? Di Pekalongan sudah sepertinya Bu ya. Itu udah mulai ramai. Saya ke Pekalongan sehingga sudah bisa berbuka nih ya. Baiklah. Berbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Semoga 10 hari terakhir ini kita mendapatkan berkahan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin kuat 10 hari terakhir. Hari ini kita masuk ke 21, berarti hari ini masuk ke 22 malam ini. Insya Allah kita akan sampai di akhir bulan Ramadan dan kita bisa berikhtiar bersama. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.